Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sekarang kita mau membahas tentang satu hal yang mana ini people harus tahu karena bisa mendapatkan keuntungan kalau taat membayar pajak. Dan untuk membahasnya secara lebih lengkap, kita sudah menghadirkan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dewi Retnani SEMM, Kepala UPPD Kota Semarang 3. Ibu Dewi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Ya. Oke, kenapa kita hadirkan Ibu Dewi? Karena kita akan membahas tentang program Samsat Jateng Spesial Untung. Nah, Bu Dewi, ini kan mulai masuk pertengahan tahun begitu, dan tiba-tiba Samsat memberikan sebuah promo yang sangat menarik. Nah, boleh dijelaskan Ibu sebelumnya ini programnya seperti apa? Programnya itu sesuai dengan amanah Pergub nomor 10 tahun 2024 bahwa pemerintah daerah terutama Provinsi Jawa Tengah itu akan memberikan spesial untung tuh ada 4. Yang satu bebas BBN 2. Ini bebas BBN 2 itu kadang-kadang masyarakat juga menanyakan BBN 2 itu dikiranya roda 2, padahal BBN KB 2 itu bukan hanya untuk roda 2 tapi juga roda 3, roda 4 dan lebih dari roda 4. Lebih dari roda 4. Kemudian untuk yang kedua adalah bebas progresif. Bebas progresif itu berarti kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima itu tuh dia tidak bayar tambahan progresifnya, hanya bayar nominal NJKB kali tarif dan bobotnya saja. Jadi tidak ada tambahan setiap kepemilikan kedua kan tambah 0,5 dari hitungan 1,5 tambah 0,5, nanti kepemilikan ketiga ditambah jadi 2,5, tambah terus kan gitu. Kalau itu untung banget, terutama orang-orang yang punya kendaraan lebih dari 1. Ya, berarti atas nama yang sama dan alamat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah untuk keringanan pajak kendaraan bermotor kepada tahun jalan. Tahun jalan itu bagi masyarakat yang sudah tertib bayar pajak itu diberikan diskon. Kalau roda 4 sebesar 2,5%, kalau roda 2 dan 3 sebesar 5%. Itu untung banget itu Mbak. Ya seandainya kita biasanya bayar 100.000 umpamanya ya. Kalau dipotong 2,5% kan udah lumayan. Ya tadinya tahun lalu mungkin bayar 100.000, sekarang udah berkurang kan gitu. Kemudian yang keempat adalah keringanan tunggaan. Nah ini keringanan tunggaan ini tahun ke-5 itu kan dihapus ya. Tahun ke-5 dihapus itu berarti tunggaan itu setiap tahunnya itu ada potongan mulai dari 50, 40, 30, 20 dan 10. Jadi itu sangat-sangat untung malah dari potongannya dari pokoknya sama potongannya juga dari sanksinya juga. Nah, kemudian untuk yang ini semua itu berlaku kecuali pajak yang kecuali tunggaan itu kan berlakunya pajak tunggaan itu sampai 20 Agustus. Kalau yang lain itu mulai dari 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Itu untung banget, Mbak. Oke, langsung ya ada 4 yang ditawarkan untuk keuntungan bagi e-people semuanya ya. Dan untuk videonya kita juga punya ya, ini dia video promo untuk program dari Samsat Jateng Spesial Untung berikut ini. Untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, mulai tanggal 20 Mei 2024, Samsat Jawa Tengah bagi-bagi untung. ada 4 kali lipat kesempatan dapat untung. yang pertama, pembebasan BBN KB 2 dalam dan luar provinsi. Yang kedua, diskon pajak tahun berjalan. Yang ketiga, pembebasan biaya pajak progresif. Keempat, keringanan tunggaan pajak kendaraan bermotor. Ikan sepat, ikan kembung. Manfaatkan 4 kali lipat Kesempatan dapat untung. Nah, menarik sekali kan pastinya, semoga nanti nggak ketinggalan ya. Tapi kemudian kalau kita kembali lagi ke UPPD Kota Semarang 3 atau Samsat 3 ya Bu, biasanya masyarakat mengenalnya ya. Ini yang menjadi cakupan wilayahnya mana saja Ibu? Kecamatan Semarang Barat, Tugu, Ngalian,
kemudian Mijen, Gunung Pati. Jadi ada 5. Oke, Iya. 5 ini kalau dari segi wilayah luas sekali sebenarnya Iya, ya Bu ya. iya, Tapi betul. kemudian kalau dari kepemilikan kendaraan bermotor maupun warganya mungkin tidak sepadat kecamatan lainnya ya. Terutama Kota Semarang 1 ya, Pedurungan, Gayam Sari itu kan terlalu padat ya. Kalau yang di sini nggak obyeknya dari Semarang 1, 2, dan 3 itu kami di Semarang 3 paling rendah sih obyeknya. Oke, nah tapi kemudian kalau masyarakatnya sendiri bagaimana ini Bu? Sudah pada tertib untuk bayar atau bagaimana? Kalau masalah kepatuhan sih ya semuanya ini ya Mbak, mungkin itu menjadi ini ya masalah dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kepatuhan itu memang setiap tahun tunggakan tahun jalan itu tambah terus, terutama yang tahun jalan itu maksudnya adalah tahun kemarin itu BBN 1, jadi punya kendaraan baru, kemudian tahun berikutnya itu kadang-kadang dia tidak melakukan pembayaran, gitu. Mungkin salah satunya kita masih nggak suuzon ya, masih kusnuzon tuh ternyata dia lupa gitu. Kadang juga ada yang nggak kayak gitu Mbak, tidak lupa, tapi mungkin karena dia tidak tahu bahwa pajak itu setiap tahun harus dilakukan perpanjangan, mungkin dia dikiranya 5 tahun sekali kan gitu. Kadang ada yang seperti itu, kadang juga memang sengaja lupa karena mungkin kan ada juga yang ini Mbak, ada yang utang ya, masih ada utang tuh mesti mengutamakan bayar utangnya daripada bayar pajak karena takutnya kan diambil leasing kan gitu. Itu masyarakat seperti itu sih. Itu. Jadi makanya kenapa ada program untung yang tahun jalan itu supaya menekan jumlah tunggaan tahun jalan. Jadi masyarakat ternyata kemarin aku tidak dapat keringanan, sekarang dapat aku tak daftar gitu. Juga mungkin itu meningkatkan kepatuhan masyarakat, terutama Kota Semarang 3. Oke, baik, kita sudah husnuzon dulu dan kemudian berusaha memberikan solusi atau jalan keluar ya agar masyarakat ini bisa lebih patuh dalam membayar pajak, salah satunya dengan program ini. Ini program sudah berjalan dari kapan sampai kapan Ibu? Tanggal 20 Mei kemarin Mbak. Ya programnya sudah berjalan, tapi ada juga solusi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada Samsat Budiman yang ada di kabupaten itu, bahwa itu tuh bayarnya pakainya BUMDes. Iya, pakai BUMDes. Kemudian kalau yang di kota-kota itu kemarin ada IAIN di Kota Semarang 3 itu IAIN kemarin, koperasi dari IAIN juga meminta kepada kita untuk difasilitasi dengan adanya Samsat Corporate. Kemudian Triangel di daerah BSB itu juga perusahaan kendaraan yang listrik itu Mbak, itu juga membuka Samsat Corporate. Jadi Samsat Corporate itu adalah untuk supaya karyawannya itu tidak izin gitu kan, tidak izin bisa bayar pajak di situ. Kemudian yang koperasi IAIN itu adalah untuk melayani sekupnya di wilayah IAIN itu. Jadi mungkin di koperasi itu kan juga bisa seumpama nih anggotanya ada yang kekurangan uang, kan tidak bisa bayar pajak, itu merupakan solusi juga Mbak. Maksudnya kalau tidak punya uang dipinjemin dulu mungkin dari koperasi, nanti bayar koperasi sampai berapa kali gitu. Oke, ini satu solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi istilahnya tidak hanya untuk menarik saja, tapi juga memberikan penawaran mana yang kira-kira paling ringan untuk dilakukan begitu ya Bu. Oke, ini menarik Ski, ada inovasi gebrakan dari Samsat yang dihadirkan, salah satunya tadi ada Samsat Corporate, betul ya. Dan kita masih akan membahas banyak hal lagi, jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Gerang rantau kutel mandem nyusah Yo gundul kesana kesering ngampe kendul Gendru wotel-ate lo tampak lo yo Jerangkong jalannya miring-miring Yong belum selesai menaku nong cinong Ropak meloyo terguling ke pengawan Solo Tengah irama alunan nong cinong Ropak meloyo pulang jalannya keloyoran Kuni leta-lete Mimpin Paris ngarep dewe Parisane kok malah deprok Rantau budal meminum arak pekonang Mengantar gadis pulang berdandan bidan Roketnya putih, bajunya putih, serba putih Lebih
daripada Sejalan dengan perkembangan teknologi, tim pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah melakukan transformasi digital melalui web Mitra Putra Bangsa sebagai media pemberian apresiasi kepada para wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan melakukan pengesahan STNK yang didukung oleh berbagai pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah. Mitra Putra Bangsa, pajak untuk rakyat bangkit bersama. Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, dapat melakukan scan barcode yang telah tersedia di loket pembayaran Samsat. Setelah itu akan muncul tampilan web Mitra Putra Bangsa sebagai berikut. Wajib pajak dapat menekan logo di laman layar untuk mengetahui berbagai promo yang tersedia. Setelah memilih promo yang diinginkan, wajib pajak dapat klik pengajuan e-voucher isi identitas kendaraan seperti tampilan berikut. 1. Isi nomor polisi kendaraan. 2. Isi nama pemilik kendaraan. 3. Isi masa berlaku pajak kendaraan. 4. Isi nomor handphone pemilik. 5. Isi email pemilik. 6. Pilih lokasi pembayaran pajak. 7. Pilih merchant yang diinginkan. 8. Pilih voucher yang diinginkan. Klik simpan dan klik lihat e-voucher. Lalu akan muncul e-voucher yang telah dipilih seperti tampilan berikut ini. Simpan e-voucher di gadget Anda. Untuk penukaran e-voucher, silakan menghubungi merchant yang telah dipilih. Ayo tertib bayar pajak, banyak manfaatnya. Baik e-people, masih di Ngobras dengan tema kita ya, Samsat Jateng Spesial Untung. Masih bersama dengan Ibu Dewi, Kepala UPPD Kota Semarang 3. Kita lanjut lagi, tadi baru ngomongin soal adanya Samsat Corporate. Ini adalah satu bentuk kerjasama antara Samsat dengan badan usaha ya, untuk nantinya bisa membantu masyarakat dalam taat membayar pajak. Nah, ketentuannya Bu, ini barangkali sudah ada yang berminat ya, baru tahu nih programnya dan ingin join juga. Caranya seperti apa Bu? Mengajukan ke kita, nanti kita sama-sama bekerja sama pakai surat perjanjian kerjasama, kemudian nanti juga menghadirkan Bank Jateng karena itu laku pandai ya Mbak, laku pandai. Jadi mereka juga mendapatkan manfaat dari Samsat Corporate itu, jadi mendapatkan keuntungan dari Bank Jateng. Jadi kayak seandainya dapat fee berapa gitu, itu merupakan keuntungan bagi mereka. Jadi kami juga bekerja sama dengan Bank Jateng, pakainya aplikasi laku pandai. Gitu. Jadi kita cuma kerjasama saja. Kemudian mereka juga harus berkomitmen nih pada kita bahwa meningkatkan pendapatan juga di situ, sehingga ketika kami dikoreksi oleh kantor pusat itu mereka juga bisa menghadirkan bahwa oh ternyata hasil dari Samsat Corporate itu yang tadinya tidak ada yang daftar, sekarang ada yang daftar, ada yang berminat. Itu kan mereka juga harus melakukan sosialisasi kepada karyawan-karyawannya di situ, yang IAIN juga kepada mungkin mahasiswa juga bisa kan itu, karena mahasiswa-mahasiswa yang jauh rumahnya masih dalam wilayah Jawa Tengah juga bisa melakukan pembayaran di situ. Oh oke. Baik, jadi sangat memudahkan ya, nggak perlu pulang kampung dulu buat bayar ya, tapi di situ bisa, bahkan untuk para pegawai nggak usah izin ya, langsung di kantornya situ juga bisa. Baik, dan ini nanti barangkali ada yang berminat bisa mengajukan untuk bekerja sama ya dengan Samsat yang ada di wilayahnya. Oke. Dan kemudian melalui solusi yang dihadirkan ini Bu, salah satunya dengan program spesial untung ya, apa perubahan yang dirasakan? Apakah sudah signifikan dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat? Oh iya banyak Mbak, kalau dilihat dari penerimaan tahun 2023 dengan tahun 2024, ketika tahun 2023 belum diberlakukan 4 spesial untung itu, dengan 2024 yang diberlakukan dengan spesial untung itu
dari objeknya itu bertambah. Dari objek yang bertambah tentu saja bertambah juga angka rupiahnya, kan gitu. Kalau dihitung dari 20 Mei sampai akhir Mei kemarin itu 2024 itu sudah 894 juta. Dari 20 Mei sampai akhir Mei ya Bu? Iya. Wow, baru sekitar 10 harian loh ya itu. Iya Mbak. Oke. Alhamdulillah, soalnya kan 4 spesial untung itu yang terutama yang ini ya, yang pajak tahunan itu sangat digemari kan Mbak. Karena dia mesti bayarnya lebih awal supaya dapat diskon 2,5% dan 5% kan itu. Juga yang tunggakan ini kendaraan-kendaraan yang sudah lama-lama nunggak itu kan juga dapat keringanan 1 tahun ya, malah 1 tahun, selain 1 tahun juga ditambah juga dengan adanya yang 50, 40, 30, 20 dan 10 itu dinikmatin semua berarti. Itu. Oke, baik. Dan kemudian dengan adanya program ini, kalau dilihat kan setiap tahun mungkin ada programnya beda-beda begitu ya Bu ya. Dan ini yang pasti yang paling untung di tahun ini. Lalu perbedaannya apa kira-kira dengan program di tahun-tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya itu kan kita hanya menghilangkan denda. Menghilangkan denda di mana menghilangkan denda itu ternyata gini Mbak, ketika kita memberikan kemudahan kepada wajib pajak tentang bebas denda itu kelihatannya masyarakat itu kayak dimanja ya, kayak dimanja ke mungkin tahun depan ada lagi kan gitu. Nah mungkin kalau dengan adanya diskon seperti ini itu tambahannya yang tahun jalan berarti kan masyarakat yang tertib itu nggak pernah telat itu juga dia dapat untungnya gitu. Kalau yang kemarin kan cuma denda-denda aja, sedangkan yang orang wajib pajak yang tertib dan tidak pernah telat dia tuh nggak dapat untung apa-apa kan, tetap bayar aja biasa gitu. Padahal yang sasaran kita tuh supaya masyarakat yang lupa tadi itu melakukan pembayaran gitu. Tapi ternyata itu jadi malas ya, orang-orang kalau dibudayakan terus seperti itu, dihilangkan dendanya itu jadi malas. Menurut kami loh Mbak. Ya, jadi intinya nggak boleh jaga kayak ya. Iya, nggak boleh jaga. Kan setiap tahun kita juga berbeda, nanti 2025 belum tentu ada kayak gitu kan gitu. Betul. Jadi selama ketika sudah ada programnya langsung dimanfaatkan sebaik mungkin ya kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan program-program di pemerintahan ini, terutama untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan bayar pajak kendaraan bermotor itu kan sekarang udah mudah Mbak, ya toh tanpa bawa tanpa bawa fotokopi itu sudah bisa bayar dimanapun kan gitu. Bahkan pakai New Sapole juga bisa kan gitu, sambil tiduran bayar pajak lewat New Sapole kan bisa kan gitu. Apalagi maksudnya apa susahnya gitu loh. Betul, sudah semudah itu ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak bayar ya Bu. Betul. Oke, baik. Dan kemudian dengan program yang sangat menguntungkan ini ya, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Samsat 3 ini khususnya dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga bisa semakin banyak yang memanfaatkan programnya? Kami kemarin hari Jumat itu kami sudah melakukan jadi jalan-jalan sambil bagi flyer-flyer. Kemudian kami juga pernah melakukan ini Mbak, ke kampung-kampung ya, ke kampung-kampung di dekat di wilayah kami terutama, itu mensosialisasikan kepada warga-warga yang ada di situ untuk mensosialisasikan tentang 4 program tersebut. Kemudian selain itu kami juga ke SMA, terus tugas kami yang di Semarang 3 itu kan ke BUMN, ke BUMN itu dengan BNI, BRI, kemudian Jamkrindo dan sebagainya itu kami sudah memberikan sosialisasi bahkan ke ini Arnaf yang di Arnaf di bandara itu kami juga sudah mensosialisasi, bahkan kami juga pasang samsat kelilingnya juga supaya ketika kita membagi flyer itu ada keinginan untuk membayar bisa langsung kita layani gitu. Oke, dan ini programnya akan berjalan sampai kapan Bu kira-kira? Dari 20 Mei sampai?
sampai 19 Desember. 19 Desember. Oke, waktunya masih cukup panjang ya. Ini baru bulan Juni, masih ada beberapa bulan. Jadi yang barangkali mau nabung dulu bisa ya, biar nanti bisa memanfaatkan programnya, ataupun buat yang lupa diingetin teman-temannya gitu ya, keluarganya. Jadi biar bisa mendapatkan keuntungan dengan bayar lebih murah pastinya dengan diskon yang ditawarkan ya. Oke. Dan kemudian kira-kira pihak mana saja Bu yang diajak untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan atau nge-share program ini biar semakin banyak yang tahu? Pemkot, pemerintah kota, kemudian dari Jasara Harja. Kita kan minta bantuan juga ke Jasara Harja untuk membagikan flyer-flyer itu kepada masyarakat yang ada di wilayah kami. Oke, bener sih, kemarin kita sudah lihat ada MMT-nya di kantor. Ini penting sih karena akhirnya jadi bahkan dari pemerintahan pun pasti harus taat pajak begitu ya Bu, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oke, baik. Setelah ini kita masih akan membahasnya ya buat e-people. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Di bulan haji, hati penuh rasa suci. Mengenang pengorbanan Ibrahim, mengajarkan kepercayaan pada Ilahi. Di Arafah, jutaan manusia bersatu dalam doa. Semoga bulan ini menjadi keberkahan untuk kita. يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام. Bersama-sama dengan dari kontraktor, kemudian dari rumah sakit dan pemerintah serta TNI Polri ini melakukan groundbreaking untuk gedung unit layanan kanker terpadu. Yang tentu kita tahu, tadi saya sampaikan bahwa saat ini banyak terjadi lonjakan pasien-pasien kanker yang ada, termasuk juga di Kota Semarang, sehingga memang diperlukan unit layanan ini, mengingat kalau saat ini kan hanya ada di Rumah Sakit Karyadi, sehingga ini adalah menjadi bagaimana kita melayani juga masyarakat kita.
Oke people, masih di Ngobras bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Dewi, Kepala UPPD Kota Semarang 3. Ibu, kita lanjut lagi ya, tadi terkait dengan program Samsat Jateng Spesial Untung. Nah ini kan pasti berlaku di seluruh Jawa Tengah ya Ibu. Dan biasanya nih ketika kita nge-share, banyak yang minat sekali dengan programnya dan pengen tahu lebih lanjut gitu ya. Karena kelihatannya kan hitungannya ini cukup rinci begitu. Nah kira-kira kalau kita mau berkonsultasi, tanya lebih lanjut, bisa diarahkan kemana Ibu? Oh, nanti ada pesan di WA ini ya Mbak ya. Ya, nanti bisa bertanya karena kan setiap kendaraan berbeda-beda. Dari jenis, tipe, tahun buat, tahun rakit itu kan berbeda-beda. Contoh nih kayak Avanza aja tipe jenisnya beda-beda. Jadi saya punya Avanza Veloz, jenengan punya Avanza biasa juga beda kan gitu. Jadi harus ini Mbak, harus NJKB-nya kan juga beda-beda. NJKB-nya terus contoh nih kayak kendaraan minibus sama jeep atau sedan itu juga beda kan gitu. Jadi tarifnya beda-beda. Oke, jadi nggak bisa yang saya temennya loh, saya bayar segini kok ini bayar segini ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan kendaraan masing-masing yang dimiliki ya. Oke, baik. Dan kalau untuk pembayaran sekarang bisa melalui mana saja, dan ini untuk kantor Samsat 3 operasionalnya di hari apa, jam berapa, dan besok ini kan masih momen-momen libur ya Bu, apakah masih buka? Oh, masih buka Mbak, hari Selasa. Kami buka dari induk, buka, Samsat keliling juga buka, Samsat paten buka, Samsat Gere UNES juga buka. Buka semua. Oke, jadi bahkan tanggal merah pun nggak ada cuti bersama ya Bu ya? Iya, nggak ada. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau untuk jam normalnya untuk operasionalnya dari hari apa sampai apa, jam berapa Ibu? Dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8, kalau di induk sampai jam 3. Kalau yang di Samsat paten itu sampai jam 1. Terus di UNES itu juga sama, di Samsat keliling juga sama. Oke Ibu, lalu kemudian kalau mau bayar pajaknya nih, kira-kira di Samsat keliling ya khususnya ada di mana saja? Di Aneka Jaya Mangkang, di Pasar BK, kemudian Terminal Gunung Pati, dan kantor Damkar. Oke, ada 4 untuk Samsat keliling ya di wilayahnya Samsat 3 ini. Jadi pokoknya buat e-people, cari saja yang terdekat di mana begitu ya, sudah sangat dimudahkan oleh teknologi dan juga pelayanan dari Samsat 3. Lalu kira-kira dalam waktu dekat ini ada rencana apa lagi Bu terkait dengan sosialisasi ataupun kerjasama? Kami mau ini Mbak, sosialisasi ke kantor Bea dan Cukai. Ya, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kantor Bea Cukai. Kantor Bea Cukai menerima bahwa karena mereka kan juga masalah pajak ya. Jadi mereka menerima, bahkan diterima dengan sangat terbuka. Ini rencananya. Baik, semoga nantinya dari kolaborasi ini semakin banyak ya yang segera membayar. Pokoknya ini udah tengah tahun, ayo jangan ditunda-tunda ya, apalagi mumpung ada promo-promo spesialnya. Tapi memang kalau kita lihat targetnya berapa sih Bu untuk tahun ini? Targetnya untuk PKB itu 271 miliar, terus kemudian untuk yang BBNKB 140. Oke, dan untuk sampai sekarang serapannya? Serapannya kami sudah 36,74 yang untuk PKB, sedangkan untuk BBNKB kami sudah 46,50%. Oke, optimismenya bagaimana ini Bu sampai akhir tahun nanti? Pasti insya Allah tercapai ya? Iya, insya Allah. Oke, amin. Apalagi dengan adanya promo-promo spesial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Baik, terakhir Ibu, kira-kira bagaimana harapannya kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di Kota Semarang, wilayah Samsat 3 ini untuk kedepannya? Harapan saya sebagai Kepala UPPD Kota Semarang 3 untuk wilayah-wilayah yang ada di wilayah Semarang 3 itu harapannya kepada masyarakat untuk taat bayar pajak, karena apapun yang terjadi itu pajak itu tetap penting untuk pembangunan daerah kita masing-masing, karena kita harus mencintai daerah kita dengan cara adalah membayar pajak tepat waktu. Oke, jadi adalah satu langkah yang bisa kita tunjukkan sebagai rasa cinta kepada daerah kita ya, dengan membayar pajak tepat waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi sudah membagikan informasinya untuk kami semua, dan buat e-people jangan lupa untuk segera dimanfaatkan ya promo-promo dari Samsat Jateng Spesial untuk sampai akhir Desember nanti. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk saksikan terus Ngobras yang tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe juga
juga karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau begitu, saya Hani Nurmalita beserta Ibu Dewi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.